Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita sekali lagi dapat bersama dalam majlis ilmu untuk memperkatakan tafsir ayat-ayat iman. Tafsir ayat-ayat iman kali ini adalah siri yang ke-17 di bawah tajuk Menanamkan Jiwa Berkorban dan Berjihad. Ustaz ulang sekali lagi, topik pembahasan kita pada pagi ini menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. Berdasarkan ayat 156, 158 dari surat Ali Imran. Bagi yang memiliki kitab ini, sila lihat halaman 185. 185. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sebelum kita bacakan ayat dan terjemahkan, bagus juga kalau kita sebut apakah yang Allah katakan pada ayat-ayat terdahulu sebelum ayat ini. Pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Karena pada peperangan Uhud umat Islam tidak sebagaimana keikhlasan mereka dalam perang Badar. Dalam perang Badar, walaupun jumlah mereka hanya 300 lebih, dimenangkan oleh Allah melawan orang-orang kafir musyrikin Makkah 1000 lebih. 3 kali ganda. Tapi berkat keikhlasan, mereka dimenangkan oleh Allah dengan menurunkan malaikat dari langit. Tapi dalam perang Uhud, jumlah mereka sudah mencecah 1000. Dari 1000 berangkat ke Bukit Uhud untuk melawan orang-orang kafir. Berpatah balik 300, sehingga hanya 700 yang pergi. 300 itu balik ke Madinah, tidak ikut serta karena terlalu terpengaruh dengan ajakan orang-orang munafik
terutama ketua munafik Madinah ketika itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudahlah dari 1,000 balik 300 tinggal 700. 50 daripada 700 itu diamanahkan oleh Rasul untuk bertahan di Bukit Uhud sebanyak 50 orang yang dipanggil dengan rumah. Rumah ini maknanya pakar memanah. Tempat yang sangat strategik. Tapi sayangnya mereka telah dapat diselewengkan oleh syaitan. Begitu melihat di bahagian bawah, rakan-rakan mereka sudah dapat mengambil harta rampasan perang, akhirnya mereka lupa dengan pesan Nabi. Walau bagaimana keadaan peperangan, kamu jangan berganjak dari tempat ini. Banyak yang turun, kecuali 10 orang yang tinggal di atas, menepati pesan Nabi. Itu secara ringkas. Gara-gara tidak ikhlas, gara-gara terlalu tamak dengan harta rampasan perang, akhirnya mereka kalah. Nah, ayat selanjutnya yang akan kita bahas pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang beriman daripada godaan syaitan dari sudut lain pula. Kalau sebelumnya mereka digoda oleh syaitan karena terlalu tamak dengan harta rampasan perang, sampai mereka lupakan pesan Nabi, tidak taat dan tidak patuh kepada arahan Nabi. Pada ayat berikutnya, Allah mengingatkan orang-orang kafir. Kafir di sini dengan maksud munafikin. Walaupun 300 dari 1,000 balik ke Madinah tak ikut ke perang Uhud, dari 700 itu pula juga terdapat orang-orang munafik. Pada ayat ini pula Allah mengingatkan orang-orang beriman jangan ikut jejak langkah orang-orang munafik itu. Apa kata Allah dalam ayat ini? Coba dengar firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Coba dengar terjemahan harfiah. Orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Apa peringatan Allah dalam ayat ini? Janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Janganlah kamu seperti orang-orang munafik. Kafir di sini dengan makna orang munafik, kata ulama tafsir. Mengaku Islam pada luaran, mengucap 2 kalimah syahadat, salat, puasa, tapi dalam hati macam orang kafir. Itu makna munafik. Lain di luar, lain di dalam. Orang-orang beriman,
Jangan kamu seperti orang-orang kafir, yakni orang munafik, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, atau mereka pergi berperang, apa kata orang-orang munafik kepada saudara mara mereka? Kalau mereka tetap bersama kita, kalau mereka tidak pergi berperang, sudah tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman, jangan cakap seperti itu. Kalaulah mereka tidak ikut perang Uhud, sudah tentu mereka tidak akan mati. Sudah tentu mereka tidak akan kalah dalam pertempuran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Rupanya kata-kata itu adalah kata-kata syaitan. Bisikan-bisikan seperti itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ucapan seperti itu sebenarnya ucapan kufar, orang kafir. Ucapan-ucapan seperti itu sebenarnya ucapan orang-orang munafikin. Nah, bila ditanya apa sebab mereka berkata demikian, kata ulama tafsir, penyebabnya adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan, al-juhdu, dan yang kedua, karena keingkaran mereka. Dua penyebabnya. Mengapa orang-orang munafik cakap macam itu? Itulah, kami kan sudah kata, kalau kamu tidak ikut Muhammad berperang itu, kamu tak akan mati. Nah, sekarang kamu mati. Kamu kalah. Rupanya ucapan seperti itu, kata ulama tafsir, penyebabnya adalah karena kejahilan dan karena keingkaran. Kita orang-orang beriman sepatutnya bila mendapat arahan daripada Allah dan Rasul, sikap kita tak lain sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah pada ayat second last dari surat Al-Baqarah, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka senantiasa berkata kami dengar dan kami patuhi. Nah, dalam hal ini mereka ingkar al-juhd. Mengapa mereka dikatakan, Pak Ustaz, sebagai orang yang jahil, bodoh? Karena mereka tidak punya keyakinan terhadap takdir. Kematian tidak semestinya berlaku bila terjadi perjalanan jauh, mencari rezeki, merentas padang pasir. Kematian tidak semestinya akan datang bila kita berperang di jalan Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 145. Coba lihat muka surat 187. Apa kata Allah? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kematian itu mesti. Bukan karena peperangan, bukan karena perjalanan di atas muka bumi, tapi ia sangat ditentukan oleh ketentuan Allah
yang dalam bahasa agamanya dipanggil dengan takdir. Berdasarkan ayat ini berdasarkan ayat itu, sepatutnya orang-orang yang beriman benar-benar yakin bahwa segala kejadian yang dialaminya di alam ini semuanya terjadi bersesuaian dengan qada dan qadar Allah. Apalagi di dalam akidah Islamiyah kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kalaulah dia tidak pergi perang Uhud, dia tidak akan mati. Perkataan kalau ini sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan datang. Cuba dengar sabda Nabi. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wala ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law annani fa'altu lakana kaza wa kaza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Berusahalah kamu bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang berguna untukmu. Berusahalah kamu sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang berguna untukmu. Pergi cari rezeki. Mudah-mudahan dapat rezeki untuk manfaat dirimu dan ahli keluargamu. Pergi ke majlis ilmu supaya tambah ilmu. Ikut kelas online. Jangan tidur saja. Hari Ahad pun malas. Karena mengikuti majlis ilmu seperti ini bermanfaat untukmu. Untuk memperbaiki akidahmu, untuk memperbaiki ibadatmu, untuk memperbaiki akhlakmu. Apalagi belajar tentang ayat-ayat iman. Tafsir Al-Asma'ul Husna. Dan lebih daripada itu, laju kamu meniti siratal mustaqim sampai ke syurga. Itu maknanya bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat untuk dirimu. Dan mohonlah bantuan Allah. Jangan sekali-kali merasa lemah, malas. Jika kamu ditimpa suatu musibah, jangan kamu katakan, lihat ni, Nabi larang, bila kamu ditimpa musibah, sakit ke, ditetak ke dengan pedang atau ditusuk oleh panah, bila musibah menimpa kamu, jangan kamu katakan kalau aku melakukan perkara itu sudah tentu akan terjadi begini dan begitu. Jangan katakan kalau. Fala taqul law annani fa'altu lakana kaza wa kaza. Walakin qul, tapi katakanlah sudah ditakdirkan Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti berlaku, karena sesungguhnya perkataan kalau itu adalah pembuka amalan syaitan.
Kalaulah saya pergi ke tempat itu melalui jalan ini, sudah tentu saya tak akan aksiden. Itu satu contoh. Umpamanya kita pergi suatu tempat, lalu kita aksiden. Padahal kita sudah berjalan berhati-hati. Jangan cakap, kalaulah aku jalan lain tadi, tentu aku selamat. Itu pembuka amalan syaitan, kata Nabi. Kalau orang yang sudah hari ini pencen, umur 60, 70, lalu berkata, kalaulah sejak bekerja umur 25, aku bertabung, aku simpan duit, setiap bulan itu sekian puluh ringgit. Sudah tentu bila dah pencen, aku akan jadi orang yang kaya raya. Kalau macam itu tu, pembuka amalan syaitan. Rupanya tak boleh. Tapi katakanlah ini sudah takdir Allah. Itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pertama, Islam mendorong kita supaya berusaha dan mengambil sebab-sebab yang boleh membawa faedah dunia dan akhirat. Itu sudah sunnatullah. Berusaha. Mengambil usaha atau berusaha itu adalah wajib. Sunat, paling kurang boleh hukumnya. Sebab ia adalah sunnah Allah. Yang ketiga, kita dilarang mengatakan kata-kata kalau jika ditimpa musibah. Karena itu termasuk was-was syaitan. Yang keempat, jika kita telah berusaha namun ditimpa juga oleh musibah, maka Islam menyuruh agar kita mengatakan itu sudah takdir Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Itu menurut ajaran Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala teruskan ayat di atas dengan mengatakan, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Apa artinya? Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka itu, orang-orang munafik, kalaulah kamu tidak pergi, sudah tentu kamu tidak mati, tidak terbunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyesal. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, perkataan kalau tadi itu menunjukkan orang tersebut tidak percaya pada takdir Allah. Kita berusaha untuk makan yang bersih-bersih. Beli buah-buahan, beli sayur-mayur. Kita basuh dulu. Hatta masak beras pun, nasi, kita basuh dulu.
Namun demikian kita ditimpa juga dengan kanser, dengan penyakit ini dan penyakit itu, walaupun dah jaga makan. Jangan kata kalau. Katakan, ini sudah takdir Allah. Jadi orang yang mengatakan kalau ini, itu adalah pembuka amal syaitan, mereka sebenarnya telah ikut godaan syaitan. Yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bawa kereta cukup berhati-hati, kadang-kadang aksiden juga. Tidak kita yang langgar, kita dilanggar oleh orang. Katakan saja itu sudah takdir Allah. Dan orang beriman sungguh yakin apa saja yang ditimpa oleh Allah itu adalah baik belaka. Mesti ada hikmah di balik itu. Walaupun kita sudah berhati-hati, tapi bila ditimpa juga, katakan saja, ini sudah takdir Allah. Dengan kata lain, orang-orang beriman akan senantiasa reda terhadap takdir Allah. Itu yang membuat jiwa mereka akhirnya tenang, tenteram. Kita cukup berhati-hati bila menyampaikan kebenaran. Tapi andai kata dalam kita menyampaikan kebenaran, tidak bercakap kasar, lalu kepada kita diambil tindakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan kita yakin apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Lalu ditimpa juga musibah. Kita hendaklah reda. Dengan reda terhadap takdir Allah, membuat jiwa kita akan tenang, tenteram, tidak takut. Bukan maknanya sombong, tidak. Jiwa kita yang yakin akan takdir Allah. Awak walaupun berusaha macam mana, namun musibah menimpa juga ke atas diri awak. Orang beriman dia reda. Ekoran dari keredaan tersebut membuat dia dapat menahan diri, yang dipanggil dengan sabar. Dengan kata lain, tidak menggelabah, tidak panik, lalu berhenti menyampaikan kebenaran. No, itu bukan sifat orang-orang beriman. Ini yang Allah maksudkan. Kita orang beriman hendaklah senantiasa reda. Disebabnya pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala berjanji, bila pada diri awak itu ada sifat reda dan sabar, membuat jiwa awak tenang dan tenteram. Itu di dunia. Tapi setelah mati nanti, kita layak mendapat ampunan Allah dan rahmat Allah, yakni syurga. Ini Allah sebut pada ayat berikut. Apa kata Allah? Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan sungguh, kalau kamu gugur di jalan Allah, maknanya ditimpa musibah, mati
mati syahid karena berjuang di jalan Allah, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada tentera Muslim dalam perang Uhud. Bila kamu terbunuh dalam perang Uhud sehingga kamu mati, kamu layak mendapat ampunan Allah dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu, ampunan Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang tamak harta tadi. Yang tamak harta. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat ini mengandung banyak pengajaran. Apa dia, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, bila seseorang itu mati di jalan Allah, kalaupun tidak mati, kalau seseorang itu mendapat tindakan ketika dia taat menyampaikan kebenaran ilahi kepada orang ramai, dia berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dia ingin menegakkan kebenaran, maka manusia tersebut sebenarnya terjauh daripada celaan Allah. Kalaupun mereka mati, mereka sebenarnya mati dalam jalan Allah. Begitu keyakinan kita. Bila mereka mati di jalan Allah dalam menyampaikan kebenaran al-haq, mereka layak mendapat maghfirah, ampunan daripada Allah dan rahmat Allah. Dan mendapat rahmat Allah, ampunan Allah itu jauh lebih baik daripada kesenangan dunia yang mereka harapkan. Ini pengajaran yang dapat kita ambil bila kita terus memperjuangkan kebenaran. Dengan kata lain, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman jangan terlalu sedih di atas kematian para pejuang di jalan Allah. Kemudian Allah SWT mendorong orang-orang yang beriman, jangan lari dari perjuangan. Jangan lari dari perjuangan menegakkan kebenaran. Tapi larilah daripada azab Allah. Apa maksudnya? Kita bacakan dulu penghujung ayat 158. Tadi baru separuh. Tadi 157. Ini 158. Ayat terakhir. Apa kata Allah?
Wala im muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sekiranya kamu mati, muttum au qutiltum, atau kamu dibunuh, kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Tuhsyarun, akan dihimpunkan di padang mahsyar. Hadirin dan hadirat, kata ulama tafsir, bila kamu mati, bila kamu dibunuh, hanya kepada Allah kamu akan dihimpunkan. Apa maksudnya? Ayat di atas mengandung dorongan agar kita senantiasa beramal dan bekerja di jalan Allah, dan membangkitkan semangat agar kita jangan berhenti berkorban dan berjihad. Ini yang menjadi topik pembahasan kita. Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. Ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mendorong jangan berhenti berkorban dan berjihad di jalan Allah. Dan dorongan berkorban dan berjihad itu tersirat. Bukan tersurat, tersirat di dalam firman Allah, la ilallahi tuhsyarun. Hanya kepada Allah kamu akan dihimpunkan. Ustaz selalu sebut dalam menafsirkan Al-Quran, ada dua cara yang paling terkenal. Mantuk dan mafhum. Mantuk tersurat, mafhum tersirat. Apa yang tersurat, Pak Ustaz, dalam ayat itu? La ilallahi tuhsyarun. Bila kamu mati, bila kamu terbunuh, kamu akan dihimpunkan kepada Allah. Tersurat. Sebagaimana terjemah harfiah, kepada Allah kamu akan dihimpunkan. Itu sebabnya bila ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita semua akan kembali atau balik untuk dihisap, untuk dihimpun. Itu namanya mantuk. Mantuk ini tersurat. Apa pula kesimpulan yang dapat diambil secara tersirat? Yang dipanggil dengan mafhum, pemahamannya secara tersirat, apa dia, Pak Ustaz? Ia membawa makna dorongan Allah supaya senantiasa taat kepadanya selagi hayat di kandung badan. Buat suruhan-suruhan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Sebab di dalam mahkamah ilahi nanti, Allah Subhanahu wa taala akan periksa kita punya amalan, kita punya iman ketika di atas muka bumi dulu. Mantapkah imannya? Tauhidnya tanpa bercampur syirik sedikit pun? Baik ke amalnya? Ikut cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada bid'ah? Baik ke akhlak kita?
sebagaimana akhlak yang dianjurkan oleh Islam, sebagaimana akhlak Rasulullah kita jadikan role model, atau sebaliknya. Itu tersirat. Sama ada tersirat itu kamu buat suruhan-suruhan Allah. Sebab itu bermakna kamu ingin akan mendapat kebahagiaan di sana dan syurga, dan secara tersirat juga selagi hayat di kandung badan jauhi dengan apa yang Allah murkai. Sebab itu pun nanti akan diperiksa oleh Allah. Kamu rasuah ke? Kamu durhaka pada mak bapak ke? Kamu makan haram ke? Kamu dedah aurat ke di khalayak ramai? Semua akan dihitung. Sekarang kita tidak pilih mana. Bila nak masuk syurga, jadikan Quran sebagai pedoman. Jadikan hadis Nabi sebagai pedoman. Itu maknanya kita berusaha untuk masuk syurga. Mendapat perkenan dari Allah dan mendapat rekomen dari Rasulullah sebagai saksi di dalam mahkamah ilahi. Tapi bila kita berbuat sebaliknya, suruhan-suruhan Allah tak mau kita buat, larangan-larangan Allah justru kita lakukan, tiba-tiba mati, itu bermakna awak telah membuat diri awak layak mendapat murka dan neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir, hadirin dan hadirat, bagus juga kalau Ustaz sebutkan perkara ini ada kaitannya dengan firman Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Cantik. Surat Al-Insyiqaq ayat 6 ini membawa makna yang cukup bagus bila kita benar-benar faham. Apa dia, Pak Ustaz? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hadirin dan hadirat, memahami ayat ini sangat mustahak. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ustaz ulang sekali lagi. Ya ayuhal insan, sekalian manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Itu baru terjemahan harfiah. Mungkin kita tak begitu faham. Kita saat ini sedang bersungguh-sungguh menuju Tuhan. Kamu pasti akan menemuinya. Maksudnya, terjemah maknawiyahnya, kita manusia, Allah tak sebut, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal insan, manusia, semua manusia.
Dia orang beriman ke? Dia orang kafir? Dia orang munafik? Sebenarnya kita di atas muka bumi ini sedang menuju Allah. Mengapa menuju Allah? Sebab kita akan mati. Bila sudah mati, kita akan jumpa Allah nanti di akhirat. Amal kita akan dihisap. Awak mukminun ke, muslimun ke, awak kafirun ke, awak munafiqun ke, semuanya akan masuk dalam mahkamah Tuhan. Allah sebagai hakim, Nabi Muhammad sebagai saksi. Tu maksudnya. Maksud ayat, sebenarnya setiap manusia di dunia ini sedang menuju kepada Tuhannya. Apakah ia sadari atau tidak? Kita tahu atau tak tahu, pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju Allah. Dan pasti akan menemui Tuhannya untuk menerima balasan dari perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan, sama ada baik atau buruk. Untuk memahami ayat ini, bagus kalau kita bawa satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Hadis riwayat Abu Daud. Coba dengar. Pada satu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apa kata Jibril? Ya Muhammad, Jibril bila memanggil Nabi, Jibril panggil Ya Muhammad, sebut nama. Kita orang beriman jangan sebut Muhammad. Kita hendaklah hormat Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, kekasih Allah. Wahai Rasulullah, Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Yes, sopan santun pada Nabi. Manusia bila panggil Ya Muhammad itu bermakna dia orang kafir. Sebab mereka tak percaya Muhammad sebagai Rasul atau Nabi. Okey. Tapi Jibril bila panggil, Jibril panggil nama. Ya Muhammad. Coba dengar baik-baik. 3 perkara yang Jibril sampaikan pada Nabi. Ish ma syi'ta fa innaka tamut. Hei Muhammad, aku hendak cakap kepada engkau. Hiduplah kamu sesuka hati. Tapi ingat, satu hari nanti kau akan mati. Yes. Begitu kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Ish ma syi'ta. Hiduplah sesuka kamu, hai Muhammad. Tapi ingat, satu hari nanti kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Yang kedua, hai Muhammad, sayangilah, cintailah, kasihilah siapa saja yang engkau ingin kasihi. Tapi ingat, suatu hari nanti engkau akan berpisah juga dengannya. Kau kasih kepada anakmu, kau akan berpisah juga dengan mereka. Kalau tidak, engkau dulu, mereka dulu, ia akan mati. Kau kasih kepada umatmu dan para sahabatmu, kau pasti akan berpisah juga dengan mereka. Dan yang ketiga,
kata malaikat Jibril. Ini yang berkaitan dengan topik kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Bekerjalah hai Muhammad, berbuatlah, beramallah apa saja yang engkau ingin buat. Tetapi kelak kau akan temui juga apa yang engkau buat itu. Ini maksudnya, ketika di atas muka bumi, kita hendaklah bekerja, berbuat. Terhadap apa yang kita buat, kita akan temui nanti di akhirat. Itu maksudnya. Jika perbuatan atau amalan yang kita lakukan itu amalan yang diridai Allah, seperti ikut kelas online seperti ini, kita akan jumpa balasannya. Allah akan permudahkan perjalanan kita meniti siratal mustaqim. Ganjarannya, pahalanya. Bila kamu bersedekah, kamu akan temui infak, sedekah, sumbanganmu itu nanti di akhirat. Demikian juga sebaliknya, bila kamu durhaka pada mak bapak, bila kamu minum arak, berjudi, berzina, kau juga akan temui balasannya, yaitu murka Allah dan azab. Yes. Hadis riwayat Abu Daud. Ustaz ulang sekali lagi. Tapi sebelum itu Ustaz ingin sebutkan dulu prinsip. Kata-kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberi makna kata-kata yang sama ditujukan kepada umat Muhammad kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Jibril berkata, "Ya Abdullah, Yasin, ya Uday, ish ma syi'ta fa innaka tamut." Hiduplah kamu sesuka kamu, tapi ingat, kamu akan mati. Apalagi umurmu dah masuk ke 79. Tak lama lagi kamu akan mati. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Sayangilah, cintailah, kasihilah apa yang engkau ingin kasihi. Tapi ingat, kamu akan berpisah juga. Kamu punya istri yang kamu sayangi. Kamu punya anak cucu yang kamu sayangi. Ingat, sayangilah mereka. Tapi ingat, kamu akan berpisah juga dengan mereka. Kalau pun engkau tidak lebih dahulu, mereka mungkin ada yang lebih dahulu. Kau sayang pada rumahmu, kau sayang pada keretamu, kau sayang kepada kedudukanmu. Ingat, sayangilah. Tak mengapa. Tapi engkau akan berpisah juga dengan apa yang engkau sayangi itu. Dan yang terakhir, ya Abdullah, beramallah dengan apa pun amal yang kamu sukai. Tapi ingat, kau akan temui apa yang engkau telah amalkan itu nanti di padang mahsyar, dalam mahkamah ilahi. Kamu berdakwah, menyampaikan kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah. Kamu mengajar jamaahmu akidah yang murni tanpa bercampur syirik. Kamu mengajar
jemaahmu agar beribadat ikut cara Rasulullah. Jangan buat bid'ah. Kamu mengajar jemaahmu agar memiliki akhlak yang mulia. Jangan buat perkara-perkara yang tidak baik. Kamu layak mendapat ganjaran itu di akhirat nanti. Tapi bila kau mengajar yang bukan-bukan, menyebarkan akidah yang mengandung unsur-unsur khurafat dan takhayul, mengajar umat atau jemaahmu perkara-perkara bid'ah, menyebarkan hadis-hadis palsu, ingat, kau akan jumpa balasannya nanti di akhirat. Apalagi hadis palsu itu nyata-nyata palsu. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang dengan sengaja menyebarkan hadis palsu, padahal itu Nabi tidak sebut, suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat, Ustaz buat contoh diri Ustaz lah, supaya tidak ada yang tersinggung. Sebenarnya macam itu. Maksud Ustaz, walaupun riwayat ini adalah ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad, dia sebenarnya juga adalah untuk umat Nabi Muhammad, kita semua. Ini yang Ustaz maksudkan sangat mustahak untuk kita terapkan dalam diri kita masing-masing kata-kata Jibril tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat istiqamah di atas kebenaran. Kalaupun dulu pernah terlanjur perkara-perkara yang tak senonoh, cepat-cepat tobat. Sebab pintu tobat ada ketikanya ditutup. Tobat tidak diterima lagi, yaitu apabila kita sedang sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalut taubah." Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar atau ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi hambanya itu belum sampai ke peringkat sakaratul maut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita